Sultan, Pak, sebelum ke Sultan, saya mau ngajak Pak Mahfud yang tadi mengatakan bahwa ini apa namanya, ini sudah disiapkan, diatur-atur oleh Pak Cicung. Saya mau lihat petanya dulu, Pak. Kita tunjukkan kepada netizen sekaligus. Seperti apa sih gambarannya? Kan awalnya media sosial membuka ini, Pak. Media sosial sama sejumlah media mainstream mengangkat bahwa mereka membuka situsnya apa namanya, ATR BPN, situs Bumi, ya, untuk melihat seperti apa sejatinya petanya. Ditemukan seperti ini, Pak. Ini situs yang diterbitkan oleh apa namanya di ATR BPN Go ID. Yang bagian atas, Pak Mahfud, yang ada lingkaran merah itu. Lingkaran merah. Ya, lingkaran merah. Itulah yang disebutkan bahwa di sana ada HGB, ya, SHGB sama SHM. Ada SHM. Itu kelihatannya kan tidak tampak seperti laut, Pak. Tapi setelah dicek ordinatnya ke laut oleh teman-teman media sosial, ternyata ketemu bahwa itulah wilayah pagar laut itu, Pak Mahfud. Nah, akhirnya kemudian dicek betul sama Menteri ATR BPN, kemudian ketahuan bahwa ternyata betul bahasanya Pak siapa namanya? Nusron. Pak Nusron di wilayah pagar laut itu memang ada berseliweran apa namanya SHGB dan hak milik katanya. Lalu ditemukan perusahaannya. Yang jumlahnya tadi itu, ratusan itu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Canvas LJ guys. Ini ada video tanggapan dari Prof Mahfud MD guys tentang yang masih berlanjut guys, pagar laut di Tangerang, menyangkut apakah ada menyangkut hukum, apakah ada menyangkut dalang siapakah, atau siapa yang berkuasa, atau menjadi siapa yang jadi bandit-bandit guys. Karena kayaknya guys negara takut-takut sama oligarki guys. Kita simak penjelasan atau tanggapan dari Prof Mahfud MD guys. Keren. Ini dia, Pak. Andai kan tidak mungkin tidak dibuka ini, kita nggak tahu, belum tentu juga bisa ada pengakuan bahwa ini sudah ada. Nah, ini lalu kemudian kalau kita lihat, Pak, RT RW-nya Pemda Tangerang. Juga ditemukan oleh teman-teman Walhi. Rupanya di RT RW-nya memang sudah ada, Pak. Yang di atas itu tuh bagian reklamasi, Pak Mahfud. Oh gitu ya. Nah, yang tadi itu, yang sudah berwarna tadi itu, RT RW tahun 2011 memang sudah ada tuh rencana reklamasinya. Rencana reklamasinya. Jadi oleh Walhi lantas mengatakan kenapa tidak sekalian nanti ketika diusut, ya tidak hanya perusahaan yang terlibat atau misalnya yang menerbitkan ini apa sertifikatnya itu BPBPN, tapi juga ke Pemda Tangerang maupun DPRD Tangerang. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bisa jadi kalau rencana reklamasi tahun 2011 itu mungkin saja itu dibuat secara sah. Ya, secara visinya memang disiapkan dari awal. Iya gitu, kan? Ya? Tetapi mungkin karena ada ribut-ribut, ya, mungkin karena ribut-ribut reklamasi menjelang Pilgub DKI itu, lalu ini berubah. Wah, ini nanti rame nih kalau ada begitu. Lalu Pemda sendiri mungkin tidak meneruskan itu, tapi ada yang menjual diam-diam. Atau juga Pemdanya juga bisa ya melakukan itu secara diam-diam, sehingga nanti kira-kira taktiknya kan begini. Ini laut ya, dari pagar. Lalu nanti diam-diam nih setiap hari direklamasi tinggi-tinggi, sesudah itu dia ndak usah lagi minta izin, ini memang sudah kok. Kan gitu kan, laut sudah jadi ini. Dan sesuai peruntukan RT RW-nya gitu, kira-kira gitu ya. Peruntukan RT RW-nya. Kan bisa jadi begitu. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan yang saya berharap juga ya harus diperiksa nih di seluruh Indonesia, ini di depan mata kita loh. Di dekat ibu kota terjadi seperti ini, gimana? Asumsinya ini satu kasus ya, belum tentu tempat lain nggak ada ya? Iya, belum tentu di tempat lain tidak ada. Malah kalau saya yakin banyak nih. Ya sekurang-kurangnya banyak yang harus diteliti ulang. Ya, karena ini hilang-hilang kayak gini lama-lama Indonesia nih habis nanti atau mengecil pulau-pulaunya itu. Lautnya yang mengecil bisa terjadi tanpa bisa dimiliki oleh negara karena sudah diambil orang atas nama reklamasi. Padahal itu laut semula. Iya kan? Nah, berikutnya juga ini soal apa? Saya kemarin nyinggung apa jaringan rakyat Pantura, jaringan JRP, yang ngaku itu kelompok nelayan, yang ngaku bahwa itu katanya kelompok nelayan. Saya mengikuti penjelasannya di media, ya dia ngotot, iya saya survei dengan random sampling. Saya tidak punya bukti tapi random sampling tanya gitu, sama dengan survei-survei pemilu itu kan dipercaya meskipun. Nah, survei yang untuk survei pemilih pun bisa dipertanggungjawabkan cara random samplingnya. Iya kan? Biayanya juga dipertanggungjawabkan. Ini biaya sendiri, ini dibiayai si B. Nah,
Saya tidak percaya itu sebagai swadaya masyarakat murni. Itu perlu biaya miliaran kan. Tidak ada yang percaya. Yang kedua itu mencakup 16 desa. Ya, dari total 6 kecamatan ada Dari 16 6 desa. kecamatan ada 16 desa. Masa tidak terorganisir? Di desa ini siapa yang melakukan, di desa ini tidak siapa yang melakukan, uangnya kumpul dari mana? Sehingga saya anggap yang dari JRP itu menurut saya itu enggak masuk akal sama sekali. Apalagi yang dari JRP itu katanya saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi saya bekerja untuk rakyat. Tapi Muhammadiyah sendiri kan sudah mengeluarkan pernyataan. Ya. Ya kan? Bahkan meminta diusut, Pak. Meminta diusut. Ya. Mengindikasikan 7 pihak terlibat gitu. Jadi mari kita rasional aja, jangan kepada para penjahatnya itu jangan cari orang untuk disuruh mengaku, lalu dibuatkan lagi nanti sertifikat susulan dari ini kan, dari yang 260 sekian dan yang lain-lain tuh nanti tiba-tiba ada nih ini milik si A, ini milik si B, tapi saya kira tidak terkejar kalau pemerintah mau berbuat agak cepat dikit dan hati-hati itu tidak akan sempat buat sertifikat sebanyak kira-kira 300 lebih kan itu. Ya, saya mau lanjut sekarang kepada perusahaan yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN, Pak. Ya. Untuk melihat, kan sebelumnya disebutkan bahwa ini siapa sih, ada korporasi besar di sekitar situ. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Menteri ATR kemarin bahwa total sertifikat HGB di tempat itu ada 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur yang Pak Mahfud tadi sampaikan, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang dengan status sertifikat hak milik SHM. Kira-kira 280 ya? Ya, sekitar itu, Pak. Nah, lalu orang jadi bertanya-tanya, ini perusahaan ini siapa? Nah, kok bisa sehebat ini mendapatkan sertifikat di atas lahan air gitu ya, dan di wilayah yang sangat strategis, dan diramai-ramaikan tapi nggak muncul. Nah, kemudian dicari, Pak, oleh beberapa seperti biasa badan penyelidik intelijen di netizen gitu ya, mencari intelijen kemudian menemukan beberapa, Pak. Jadi rupanya perusahaan yang tadi disebutkan salah satunya itu adalah Cahaya Inti Sentosa, itu diakuisisi oleh PIK Pantai Indah Kapuk, PIK 2 pada Agustus 2023. Jadi orang langsung menyimpulkan, oh betul dugaan selama ini oleh publik menengarai bahwa ini ada hubungannya atau setidaknya afiliasi dengan PIK 2. Dengan PIK 2. Lalu juga mereka menemukan di medsos itu, dan sejumlah media menemukan bahwa alamat PT Intan Agung Makmur itu berada di alamat yang sama dengan kantor PIK 2 gitu. Nah ini, Pak, ini ya. Ini informasi dari kata data, dan dia menjelaskan itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan semakin terkuak seperti ini? Ya menurut saya semakin mudah kalau mau sungguh-sungguh untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Kan logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh ini ternyata ini yang buat ini, yang ini. Tinggal pembuktiannya aja. Itu kan gampang sebenarnya membuktikan itu. Kan semua ini pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Iya kan? Iya. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja. Dirjen AHU ya? Dirjen AHU. Administrasi Hukum Umum. Iya. Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut. Ada yang ditakuti kayaknya ya. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam, ya mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya. Atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja nggak berani. Taruhlah kalau misalnya merasa, oh itu bidangnya ATR, oh itu bidangnya Menteri Kelautan, oh itu bidangnya Polairut, itu bidangnya Pemda dan sebagainya. Itu kan tinggal dikoordinasikan aja. Wong sudah jelas pelanggaran hukum kok. Iya kan? Iya. Jelas, Pak. Dan jangan tanggung-tanggung. Kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam, karena itu pasti kolusi. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan, Pak? Iya, pasti ilegal. Nggak mungkin kan ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Iya kan? Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan? Cara untuk berkorupsi. Nah ini yang menurut saya harus
diselesaikan oleh pemerintah secepatnya, dan sesudah itu membentuk saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas. Ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tetap nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal gitu ya. Tapi untuk menggali ini kan bisa satgas yang bisa nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum. Satgas kalau itu sifatnya korupsi ternyata bisa langsung ke kejaksaan biar cepat. Ya kan, kalau tindak pidana umum yang umumnya bawa ke polisi gitu. Berarti nanti dibawa oleh apa? Dibentuk oleh Kementerian Kemenko atau apa? Iya, lebih gampang. Iya, saya kira Kemenko kalau perlu kepres lah. Kenapa sih? Karena ini serius gitu. Kalau Kemenkonya saling buang badan juga. Presidennya kan tegas tuh. Bentuk aja. Gitu. Jadi semacam dan diberi target. Tim gabungan pencari fakta gitu lah ya. Seperti TGPF yang sering dibentuk oleh pemerintah. Gitu kan. Supaya dibentuk begitu. Dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi nih pantai-pantai kita yang ada indikasi itu ya. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu. Itu aja. Bagaimana dengan perusahaan Pak yang selama ini mengatakan tidak terlibat dan segala macam, tapi ternyata setelah dibuka pelan-pelan ketahuan bahwa itu afiliasi dengan mereka. Apa hukumannya itu seperti itu? Bisakah disebut mereka itu berbohong gitu? Kalau misalnya berbohong sih mungkin hukumannya ringan. Itu korupsi dah. Iya kan? Iya. Kalau terbukti terlibat. Kalau berbohong mungkin lalu dianggap ya cuma bohong-bohong gitu. Ya? Lalu meskipun bohong itu kalau bisa 10 tahun kan. Tetapi bisa juga dipakai hukum yang ringan. Kalau itu kan korupsi namanya. Nah sekarang setelah ketahuan. Misalnya menyuap. Ya. Untuk membuat sebuah sertifikat. Yang menyuap tuh kan kena juga. Gitu kan? Bisa. Penyuapan tuh bagian dari korupsi kalau di Indonesia. Sekarang Pak Ampu setelah ketahuan siapa yang mendapatkan itu dan dugaan besar bahwa dia akan melakukan karena itu wilayah dia, yang berdasarkan sertifikat ilegal tadi itu, apa yang harusnya dilakukan oleh dua perusahaan ini? Apa dia diminta segera untuk membongkar daripada pemerintah yang meneruskan, kalian yang membongkar, atau bagaimana? Atau pemerintah terus nanti mereka bayar ganti rugi biayanya? Oh iya, ya. Menurut saya pemerintah itu nanti segera membongkar aja. Teruskan saja bongkar. Agak sulit sekarang menyuruh mereka membongkar karena belum ada yang ngaku. Nanti kan diatur dulu yang ngaku siapa, yang ini siapa. Lama. Sekarang aja dibongkar, segera dibuka akses masyarakat untuk mencari nafkah di pantai itu. Dan pantai itu supaya dijaga agar lestari sebagai pantai dan bersih gitu. Jadi bisa bahwa biayanya itu ada tuh nanti bebankan aja. Kan itu beban itu bisa ditagihkan sekarang karena Anda yang terlibat. Atau bisa nanti masuk di dalam putusan pengadilan bagian dari denda. Bagian dari besar, denda. Iya kan? Bisa, tapi bisa juga sekarang. Saya butuh uang nih sekarang, enggak ada. Kamu nih yang sementara terlibat bayar dulu. Kan gitu. Itu kan soal teknis di lapangan. Tapi kalau enggak pun tetap dia yang dibebani. Tetap dia yang dibebani. Cuma apakah sekarang atau nanti dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara oleh jaksa ya. Atau biaya yang dikeluarkan oleh negara, lalu jaksa menghitung sebagai apa biaya. Kalau kerugiannya kan terjadi sebelum penuntutan kan, sebelum proses ke pengadilan. Kalau ini kan sudah masuk ke pengadilan lalu ada tambahan biaya, kan bisa aja. Kalau bicara tentang siapa saja yang diusut selain pihak swasta, tapi pemerintah itu kira-kira kalau lihat konstruksinya Pak, institusi mana saja nih dari Pemda sampai pusat itu kira-kira siapa-siapa yang harus diusut Pak? Pertama di ATR BPN karena itu sudah ngaku tadi ada sertifikat yang ternyata di laut. Kenapa? Berarti termasuk dinasnya di daerah ya? Iya. Lalu? Kemudian Kementerian Kelautan, Kementerian KKP. Karena dia yang sehari-hari ditugasi itu, iya kan? Yang secara legal mempunyai kewenangan untuk memberikan izin. memberikan izin. Nah, itu. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu kan? Kemudian? Lalu kalau dalam Pemda tentu saja. Pemda. Nah, yang harus disesalkan tentu penegak hukumnya yang mana ini kan ada banyak tadi. Ya, penegak hukum. Ada polisi, ada polisi, ada Polairut, ada Angkatan Laut dan sebagainya. Bahkan ada Bakamla juga. Meskipun memang sudah ada coupling masing-masing. Siapa melakukan apa dan di mana. Tapi itu semua
harus diusut. Karena ini kayaknya ini hanya satu hanya satu model kolusi atau penggarongan terhadap sumber daya alam baru di laut. Dan di depan mata pula ya. Di depan mata pula. Baru di laut loh. Lautnya juga baru di Banten, Tangerang ya. Ya. Tangerang Pak, Banten. Bagaimana yang di sana, di Maluku, di Bali, Kalimantan, kan banyak sekali tuh. Wah, banyak. Terutama Aslinya Kepri banyak. misalnya. Kan banyak sekali yang begitu. Nah ini memang pekerjaan berat. Karena kalau gosipnya desas-desusnya ini kan melibatkan pejabat-pejabat penting yang takut juga. Gitu ya Pak. Iya. Tapi oke lah, itu sebagai gosip kita anggap itu politik, nggak usah nyebut siapanya kalau sudah gosip. Tapi terkadang gosip itu benar karena kemudian orang-orang yang disebut tuh berusaha menghilangkan jejak dan betul-betul kasusnya tenggelam gitu, seperti kasus Pasir dan sebagainya. Itu kan sudah nyebut ini yang ini gitu. Sekarang hilang. Jadi Karena ada kesimpulannya orang gede di situ. Jadi kesimpulannya betul pemerintah segera bongkar, kemudian Segera bongkar, ya? usutnya segera jalan. Iya, segera bongkar. Nggak usah dihambat oleh siapapun, bongkar saja. Biayanya nanti aja. Atau sekarang kalau sudah ada, didatangnya aja. Kamu ya yang pertama nanti. Kalau pemerintah salah kok, kalau tidak kalau nanti kami salah minta kamu nanti dikembalikan oleh siapa yang seharusnya membayar. Tapi sementara ini kamu yang di depan. Dan kamu punya uang banyak menurut rekening yang saya lihat gitu kan, bisa aja. Begitu ya. Proses hukum sambil jalan Pak ya. Iya. Oke Pak Mahfud. Ya itu soal pagar laut yang Oke guys, alhamdulillah itu tadi kita bisa menyaksikan diskusi atau tanggapan dari Prof. Mahfud MD tentang pagar laut sepanjang 300 km guys di Kabupaten Tangerang. Masih jadi misteri. Padahal ini tidak misteri guys, sudah tahu aslinya, tapi ya masih gelibat-gelibitan guys. Masih gitulah pokoknya. Sejumlah instansi saling lempar, tak ada yang berani menyatakan pertanggungjawaban guys atas terbangunnya pagar bambu di laut sepanjang itu guys. Wow, masih takut-takut guys, biasalah. Teranyar Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN guys, Pak Nusron Wahid mengungkapkan pagar laut di perairan Tangerang tersebut telah memiliki sertifikat yang sah. Wow, ngeri juga guys. Jumlah sertifikat hak guna bangunan HGB guys mencapai 263 bidang, sebanyak 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan guys, dan 17 bidang dengan status sertifikat hak milik SHM. Dan ini yang menjadi pertanyaan juga guys, kok bisa guys terbit HGB resmi di atas laut? Ini masih menjadi perdebatan guys, dan harus ketegasan juga guys, ketegasan, kecepatan juga, keseriusan dari pemerintah setempat, karena ya masih agak takut-takut gimana guys, karena mungkin ada orang besar atau orang berpengaruh di belakangnya gitu, di belakang pagar laut guys. Semoga cepat diusut dan cepat terkuak guys siapa dalang yang sebenarnya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.